Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita di hari ini, siang ini masuk pada permasalahan sifat huruf ya. Insyaallah setelah kemarin kita masuk pada makhraj ya kalau nggak salah. Kemarin itu apa? Makhraj ya? Itu ada ini kesalahan dalam qalqalah sama huruf ro itu Ustazah yang saya catat. Bahasan materinya itu yang itu pokok apa kemarin itu kita? Makhraj bukan? Yang kemarin materi benar-benar itu makhraj kan kalau nggak salah ya? Iya Ustazah sudah sampai gunnah ya. Terus huruf jenis makhraj ada muhaqqaq sama muqaddar. Kemarin sampai situ. Berarti kita masuk sekarang ke sifat huruf ya, sifat huruf. Baik. Baik. Bab sifat huruf ya, definisi. Definisi sifat ya, secara bahasa sifat itu adalah makna yang melekat pada sesuatu baik secara hisi, indrawi ya, seperti misalnya putih, biru, maupun secara makna seperti ilmu, hidup, bahagia, dan sabar ya. Sementara menurut istilah, sifat adalah keadaan tertentu yang datang pada huruf tak kala mengucapkannya. Jadi secara bahasa sifat itu adalah makna yang melekat pada sesuatu ya. Sementara baik secara baik secara hisi indrawi atau secara maknawi gitu ya. Sementara menurut istilah ya, tadi kan menurut bahasa ya, sifat adalah keadaan tertentu yang datang pada huruf tak kala mengucapkannya. Nah, kemudian dengan mempelajari atau mengenal sifat-sifat huruf itu ada faidah yang kita dapat. Ya, yang pertama, untuk dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ya, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Karena kita tahu bahwa dalam satu makhraj itu ada beberapa huruf yang keluar, ya. Kan gitu, ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata, setiap huruf yang tidak berserikat dengan yang lainnya dalam satu makhraj tidak bisa terbedakan kecuali dengan sifat. Dan setiap huruf yang berserikat dengan yang lainnya dalam sifat tidak bisa terbedakan, melainkan dengan makhraj. Sebab kalau tidak seperti itu, maka suara-suara huruf akan terdengar sama, seperti suara-suara binatang ternak yang tidak mempunyai makna dan tidak bisa terbedakan. Ya. Jadi artinya keluarnya huruf itu walaupun dari makhraj yang sama menjadi berbeda ketika sifatnya itu keluar, tampak. Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya pada apa coba? Pada sofir. Ya, sofir itu kan dimiliki oleh huruf apa aja? Huruf zai, huruf sin, dan huruf sod. Ya kan? Sofir itu kan dimiliki oleh 3 huruf itu ya. Tapi karena sifatnya itu berbeda, bunyinya juga lain. Jadi kita bisa membedakan apakah sofirnya ini milik huruf sin, apakah sofirnya ini milik huruf sod, atau milik huruf zai. Itu maksudnya, ya. Yang kedua, untuk mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Ya, karena kita tahu bahwa
huruf-huruf itu terbagi menjadi ada huruf yang kuat, ada juga huruf yang lemah. Bahkan sebagian kitab membaginya lagi ada huruf pertengahan. Ya, bahkan ada yang sangat kuat dan sangat lemah, gitu ya. Juga untuk mengetahui mana huruf yang boleh diidgham. Ya, diidgham dimasukkan dalam satu kata, satu huruf, dan mana yang tidak boleh. Ya, yang kuat tidak boleh diidgham pada yang lainnya karena ia memiliki kelebihan atas yang lainnya. Ini ditetapkan supaya keistimewaannya tidak hilang. Ya, karena nanti itu kita itu akan belajar masalah ada huruf-huruf pembagian huruf-huruf kuat, huruf-huruf lemah, huruf-huruf pertengahan. Nah, itu nanti Antuna harus tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang berbeda dalam makhrajnya. Ya. Untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang berbeda dalam makhrajnya. Jadi faedahnya itu dari kita mengetahuinya dengan perbedaan bunyi, ya kan? Dengan menyertakan kesempurnaan sifatnya. Kemudian yang kedua kita tahu mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah, ya. Juga huruf yang boleh diidghamkan dan tidak diidghamkan. Dan yang ketiga itu untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang berbeda dalam makhrajnya, artinya memperbaiki bacaan kita. Yang terakhir itu akhirnya adalah kita memperbaiki bacaan kita, ya, dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta menyertakan hak dan mustahaknya. Sebenarnya itu, ya. Nah, secara umum sifat terbagi menjadi dua jenis, yaitu sifat zatiyah dan ardhiyah, ya. Ardhiyah. Sifat zatiyah adalah sifat asli yang selalu ada, ya. Sifat zatiyah ini sifat yang asli dan selalu ada atau melekat pada huruf, tidak akan berpisah dalam keadaan apapun. Ya, sifat zatiyah ini biasanya dikenal dengan sifat lazimah, ya, yang senantiasa ada pada huruf itu, ya. Dalam keadaan apapun dia menyertai. Di antara yang termasuk sifat asli ini adalah apa coba? Jahr, hams, syiddah, itbaq, istifal, izlaq, dan qalqalah. Sementara sifat aradiyah, ada juga arid, ya, dibilangnya arid gitu ya. Sifat aradiyah adalah sifat yang bukan asli, ya, yang tidak selalu ada atau tidak selalu melekat pada huruf tersebut. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi timbul karena sesuatu atau karena hukum yang ada, ya. Nah, sifat ini ada 11, ya. Apa aja di situ sifatnya? Tafkhim, tarkik, idhar, idgham, iklab, ikhfa, mad, qasar, ya. Mad, qasar ini panjang bacaan, ya. Panjang bacaan 2 harokat, ya. Qasar disebutnya. Ya. Kemudian sukun, saktah, ya. Ada yang mau ditanya? Mau kita lanjut? Sama dengan mustahab Ustazah ya, yang aridoh tuh, aradiyah. Jadi sifat yang timbul sewaktu-waktu karena sebab, gitu ya. Dia bukan menjadi sifat bawaan, gitu ya. Jadi sifat ini timbul karena sebab, karena adanya hukum-hukum tertentu yang menimbulkan hukum baru, ya. Ada lagi yang mau ditanya sebelum lanjut? Kita akan bahas lebih rinci. Dari tadi ngomong ternyata di mute. Masya Allah. Tarkim termasuk ya tadi saja ya? Ya. Jadi kalau
Sifat lazimah itu kan kalau dalam manzumah itu ya ada dua, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Memiliki lawan. Ya, Tafkhim. Tulisannya tafkhim ya Ustazah. tafkhim, Pakai tafkhim. fa ya Ustazah. Tafkhim. Baik, Ustazah. Tafkhim. Tafkhim. Pokoknya kalau sesuai dengan manzumah ya Jazari, sifat lazimah itu ada 17 ya, sifat yang menyertai huruf itu ada 17 dalam kondisi apapun. Sementara sifat aridhah yaitu sifat yang terkadang menyertai itu ada 11 ya. Idhar, idgham, iklab, ikhfa, mat, tafkhim, tarkib, fathah, waqaf, harokat dan sukun. Sebelas ya. Sementara kalau huruf yang tadi untuk tahu bahwa apa aja sih huruf-huruf yang sifat ya, sifat kuat dan lemah itu apa aja gitu ya. Ada yang tahu sifat kuat dan lemah itu apa aja? Sifat kuat itu sifat-sifatnya berdasarkan kuat atau lemahnya, sifat huruf itu terbagi menjadi 3 ya. Sifat yang kuat, sifat pertengahan, dan sifat yang lemah. Ada 3 Syiddah. ya. Sifat kuat itu ada 11. Sifat yang kuat itu ada 11. Kalau diurutkan dari yang paling awal ada jahar, syiddah, isti'la, itbaq, sofir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, dan gunnah. Ya, gunnah ini termasuk sifat tambahan. Dipelajari karena memang dalam bacaan terjadinya gunnah gitu ya. Bisa ulangin lagi Ustazah, mohon maaf. Jahar, isti'la, kofir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, dan gunnah. Takrir. Baru sampai takrir Ustazah. Takrir, tafashi, Inhiraf. Takrir, tafashi, istitolah, dan gunnah. istitolah, dan gunnah. Sementara Ini kalau terbagi dengan kuat ya. ya, ini sifat yang kuat berjumlah 11. Sementara sifat pertengahan itu berjumlah 3. Ya, sifat pertengahan itu berjumlah 3. Izlaq, ismat, dan tawasud. Izlaq, ismat, dan tawasud. Baik. Sementara sifat yang lemah berjumlah 6. Berjumlah 6. Hams, sifat hams, rokhwa, istifal, Istifal, infital, infitah, lin, dan khofa. Invita apa sudah invita Ustazah kan? Lin, infital, lin. lin, dan khofa. Tulisan lin itu L-I-Y-N ya Ustazah? L-I-N aja kalau bahasa Indonesianya. L-I-N. L-I-N. Baik. Nggak usah pakai Y ya?
Kalau khofa gimana Ustazah tulisannya? Biasa KHOFA. Oh, Khofa. apakah Ya, KHO sifat ya? khofa ini sifat yang dimiliki oleh huruf H. Makanya H itu dibilang jangan khofa, jangan kenapa? Sama. Kenapa? Karena H itu ketika dikeluarkan tuh harus diusahakan. Jadi makhrajnya itu benar-benar kita sempitkan ketika dia berharokat. Kemudian dengan upaya didorong keluar. H, gitu. Ah, Gitu ya. Tapi kalau Allahu, berarti khofa karena dia nggak dari makhraj. Allahu, Allahi, gitu ya. Didorong gitu ya Ustazah maksudnya. Gimana? Didorong ya Iya, maksudnya. didorong. Dia didorong, harus didorong untuk mengusahakan. Dan ketika dia berjejer, jadi jangan diucapin cepet-cepet. Him, gitu. Nggak bisa him. Kita nggak bisa ambil dia dari makhraj. Ya, jangan terburu-buru. Him, gitu ya. Tapi Kemudian, kadang-kadang suka kedorong malah ke dada ya Ustazah. ya, jangan inhirap, jangan lari, jangan melenceng ke dada dia. Makanya dia itu agak berat, H itu, karena dia di aqsal halq dan dekat dengan pita suara. Jadi ketika kita membunyikan dia itu menggetarkan pita suara, tapi hanya di awal. Setelahnya enggak. Karena setiap huruf yang berhamas itu enggak menggetarkan pita suara, gitu kan ya? Kecuali huruf H, karena kenapa? Karena posisinya, karena keberadaannya, ya. Nah, ada perbedaan di antara ulama sendiri, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang jumlah huruf zatiyah. Ya, ada perbedaan pendapat. Imam Asy-Syatibi dan Imam Sakhawi berpendapat bahwa sifat huruf itu ada 16. Ya, sifat huruf itu ada 16. Sementara sebagian ulama mengatakan jumlahnya ada 20 sifat. Ya. Jadi kalau Imam Syatibi dengan Imam Sakhawi itu berpendapat ada 16. Sementara sebagiannya lagi berpendapat ada 20. Dan sebagian ulama lagi mengatakan ada 44 sifat. Ya. Jadi ada yang mengatakan 16, 20, dan 44. Sedangkan jumhur ulama itu maksudnya kebanyakan ya, mayoritas ulama ya, dalam ulama yang di sini maksudnya ulama qiraat ya, ulama Al-Qur'an ya, mengatakan bahwa di antaranya Ibnu Jazari ya, di antaranya Imam Ibnu Jazari bahwa sifat huruf itu ada 17. Ya. Jadi sifat huruf ini ada 17. Nah, ini terdapat dalam Manzumah Jazariyah. Ya, 17 ini dengan perincian 10 sifat dari sifat yang memiliki lawan. Makanya satu huruf itu minimal punya 5 sifat. Karena 5 sifat ini kalau nggak hamas ya jahar gitu kan. Kalau nggak syiddah ya rokhwa, atau diantaranya ada tawasud gitu. Kalau nggak istilah istifal gitu ya. Nah, sementara yang tidak mempunyai lawan itu ada 7. Ya, 7. Kemudian ditambahkan lagi dengan apa tadi? Sifat tambahan yaitu guna dan al-khofa. Ya. Guna itu milik huruf mim dan nun, atau semua yang terkait mim dan nun ketika bacaannya harus didengungkan. Tadi Imam Syatibi dan Imam apa Ustazah? Sakhawi. Imam Syatibi dan Imam Sakhawi yang berpendapat sifat huruf itu ada 16. Nah, kalau sifat-sifatnya sudah belajar kan, sudah tahu ya? Kayak hamas, lawannya jahar gitu, tahu ya? Ya. Nah, berdasarkan sifat-sifat tadi itu, yang 17 itu, makanya terbagi lagi dalam kitab tajwid yang lain bahwa sifat huruf itu ada dibagi menjadi sifat yang huruf-huruf itu terbagi menjadi huruf yang
kuat, ya. Kalau sifat tadi dibagi 3. Sifat yang kuat, yang lemah, dan pertengahan, ya. Sementara huruf-hurufnya berdasarkan kuat dan lemahnya sifat, kuat lemahnya suatu huruf itu kan dimiliki, ya. Jadilah huruf itu huruf kuat. Maka jadilah huruf lemah. Di pertengahan imbang antara kuat sama lemahnya. Karena adanya sifat-sifat yang 17 tadi, makanya terbagilah sifat itu antara sifat lemah. Adanya sifat kuat antara paling kuat, huruf pertengahan, huruf lemah, dan huruf yang paling. Afwan, Zah, suaranya terputus-putus Hilang ya? ya. Iya, Iya, suaranya Afwan, hilang-hilang. suaranya terputus-putus Zah. Ya, sampai di mana terputusnya? Ini jelas? Paling Itu ya, kuat. Yang Jadi Huruf berdasarkan huruf-hurufnya berdasarkan kuat dan lemahnya sifat. Sampai situ, jadi putus-putus-putus. Sampai di mana tadi terputusnya? huruf berdasarkan kuat dan lemahnya sifat. Nah, baik. Antuna kan sudah belajar 17 sifat itu ya. Ya, yang berlawanan ada 5, berarti 10, kan gitu. Kemudian yang tidak mempunyai lawan 7. Ya, sudah belajar kan itu? Ada jahar, ada hamz, ada jahar, ada syiddah, ada rokhwah, di antaranya ada tawasud atau bainiyah. Kemudian ada isti'la dan istifal, ada infitah dan idbaq, ada izlaq dan ismat. Kemudian ada apa? Sofir, qalqalah, takrir, inhiraf, lin, tafashi, dan istitolah. Ya. Maka timbullah sifat yang namanya sifat kuat, pertengahan, dan sifat yang lemah. Sampai sini? Afwan, jelas suaranya? Jelas ya, tapi tadi terputus lagi. Ismat dan Izlak belum hafal Ustaznya. Udah hafal Ustaznya Bulan. Saya belum dapat materinya Ustaznya. Di Aisar nggak ada Ismat dan Izlak. Ya. Sifat izlaq dan ismat sementara yang kita pelajari ini kan qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs, min Thoriq, jalurnya itu Imam Syatibi. Nah, di jalur Imam Syatibi sifat Suaranya izlaq dan hilang. ismat. Ya. Imam Syatibi Izlak itu apa Ustaznya? Suaranya tadi hilang. Kali ini semuanya. Pas Kalau lagi udah ngomong yang mendekati pentingnya menghilang. Ana ulang ya. Ya. Nah, ini jelas nanti? Jelas ini? Ya. Ya, jelas ya. Iya. Ya. Di riwayat yang kita pelajari, qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Hafs dan jalur Syatibi ya, Imam Syatibi, itu nggak memasukkan memang sifat izlaq dan ismat. Ya, kenapa nggak dimasukin? Karena itu berkaitan dengan tata bahasa Arab. Ya, berkaitan dengan tata bahasa Arab. Jadi mereka ngapain belajar orang Arab belajar itu gitu kan? Nah, tapi oleh Imam Jazari dimasukkan. Karena kan nggak semuanya orang Arab toh ketika belajar Quran, ya kan? Nah, jadi izlaq dan ismat itu adalah sifat yang masuk pada kategori sifat yang mempunyai lawan. Ya. Di mana sifat izlaq itu disebabkan oleh berada di ujung lidah. Ke DM. Iya, DM. Ya, izlaq itu sifatnya berada di yang berada di ujung lidah pengucapannya. Sementara ismat itu huruf-huruf yang sulit diucapkan, gitu ya. Jadi kalau izlaq itu huruf-hurufnya adalah fa, ro, min, lubi.
fa, ro, mim, lam, ba. Ya, Famim Ruby. Famim fa, Ruby. ro. Mm-mm. Izlak itu apa Ustazah? Kalau isma kan huruf-huruf yang susah ya. Ya, ismat itu huruf-huruf yang sulit ya. Yang paling sulit adalah huruf yang berada di tenggorokan. Ya, paling jauh karena itu. Apa katanya? Ya. Kalau Kalau izlak izlak, huruf-huruf yang mudah. ya, jadi izlak itu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah atau bibir serta pengucapannya itu mudah dan cepat. Pengucapannya itu bisa mudah dan cepat ketika keluar gitu ya. Ada fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ada 6 itu. Fa, ro, min, lu, fa, ro, lu. Ya. Nah, lawan dari izlak itu ismat ya. Karena ismat itu kan secara bahasa itu tercegah atau terhalang. Kalau izlak itu secara bahasa itu kan ujung sesuatu, gitu kan? Dan secara istilah izlak itu ismat itu adalah beratnya lidah ketika mengucapkan huruf. Kalau tadi izlak itu lawannya ya cepatnya pengucapan huruf ketika keluar dari ujung lidah, sementara ismat beratnya lidah ketika mengucapkan hurufnya. Nah, itu hurufnya ada 22. Karena kan ada 28 huruf ya. Di sini kita pakai 28 huruf hijaiyah. Kalau yang 6 tadi masuk di izlak, berarti sisanya 22 itu di ismat. Ustazah saya di yang izlak baru ke famiroba. Terus apa lagi Ustazah tadi? Faro min lubi. Jadi fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ada 6 huruf. Kalau dibaca faro min lubi. Oke, baik. Udah catat semua, alhamdulillah. Kenapa nggak dimasukin? Karena sifat izlak dan ismat ini nggak berpengaruh terhadap bunyi, ya. Dia berhubungan dengan ilmu bahasa Arab, gitu, ya. Sifat ini. Makanya nggak ngerti ini Ustazah, baru ngerti ini sekarang. Paham? Ya. Baik. Jadi kalau sekarang gini, ketika ro bisa cepat. La na, ya kan? Fa ma ba, bisa cepat. Tapi kalau yang lain, kita ngeluarin dari makrotnya, itu kan nggak semudah itu, secepat itu. Ja, gitu kan? Ya. Apalagi yang di tenggorokan yang jauh. Ha, mana bisa kita ucapin cepat-cepat. Nah, itu bedanya. Ya. Itu caranya. Ketika kalau nggak hafal, gitu cara untuk mengetahui sifat-sifat huruf. Ya. Nah, berdasarkan sifat-sifat huruf yang ada ini, gitu ya, yang 17 ini, makanya terbagilah menjadi adanya huruf yang kuat, huruf yang lemah, ya. Terus apa lagi tadi? Yang pertengahan. Itu sifat. Sekarang huruf paling kuat, huruf kuat, huruf pertengahan, huruf lemah, dan huruf paling lemah. Nah, sekarang dicatat ya? Biar tahu. Ya. Jadi pembagian huruf berdasarkan kuat dan lemahnya sifat. Ya. Kuat lemahnya suatu huruf itu dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki. Jadi kuat dan lemahnya suatu huruf dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki. Jika suatu huruf lebih dominan sifat kuatnya, maka jadilah huruf itu huruf kuat. Dan jika lebih dominan sifat lemahnya, maka jadilah huruf itu huruf lemah. Buat tahu dominannya bagaimana, tadi kan sudah dicatat. Sifat kuat itu 11 apa aja, sifat pertengahan apa saja, sifat lemah apa saja. Gitu kan? Nah, pertama, huruf yang paling kuat itu cuma satu. Huruf po. Ya, yang paling kuat itu cuma satu huruf. Paling kuat itu huruf po.
Karena kalau dilihat semua sifatnya dari mulai jahar, siddah, isti'la, idbaq ya, qalqalah itu semua huruf kuat. Itu semua sifat apa? Sifat kuat. Makanya dia paling kuat, dia nggak punya sifat lemah. Kemudian yang kedua, huruf kuat itu berjumlah 8. Huruf kuat itu berjumlah 8. Mama, aku suka dekatin kaitan. Berjumlah 8 yaitu hurufnya apa aja? Ada ba, ada jim, dal, ro, bod, zo, dan qaf. 8. Dihitung? 1, 2. Nah, sementara huruf pertengahan itu berjumlah 5. Ya, huruf pertengahan itu berjumlah 5. Apa saja hurufnya? Hamzah, kemudian ghain, terus lam, mim, dan nun. Sudah dihitung? Ada 5, betul? Betul. Afwan Ustazah, tadi huruf yang kuat jumlahnya ada 8. Ba, ha, da, ro, Ba, zo, jim. Ba, jim, jim, dal, da, ba, jim, dal, ro, sod, so. bod, zo, dan qaf. Oh iya Ustazah, terima kasih Ustazah. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Sudah? Kemudian kita masuk huruf yang lemah. Huruf yang lemah itu ada berapa? Ada 10. Ya, huruf yang lemah itu ada 10. Huruf ta, kaf, kho, zal, zai, sin, shin, ain, kaf, waw, dan ya. Waw dan ya. Oh, saya nyatetnya 11 ya Ustazah. Ta, Satu, dua. kaf, kho, 10. zal, zain, Ta, kho, zal, zai, sin, sin, shin, ain, ain. kaf. Oh, kafnya 2 kali. Tadi kan tak kaf lagi Ustazah. Kafnya sekali, kaf 2 kali. Ya, kan. Ini tadi ain, wa, ya. Ya, waw, ya. Jadi 10. Mm-mm. Berarti hurufnya ada 24 huruf ya Ustazah kalau begini. Kurang 4. Kurang 4. Nah, 4-nya empat kemana lagi. Ustazah? Paling lemah. Huruf paling lemah berjumlah 7. Loh. Sisanya yang 4 huruf-huruf hijaiyah dan 3-nya adalah huruf-huruf mad.
Jadi yang 4 huruf hijaiyah yaitu sa, ha, fa, dan ha. Ya. Sa, ha, dan Sa, apa saja? ha, fa, ha. Jadi ha yang tengah tenggorokan dan ha yang pangkal tenggorokan. Ya. Afwan Ustazah, tadi huruf yang apa Ustazah? Paling lemah. Paling lemah. Huruf paling lemah itu berjumlah 7. Jadi 4 huruf hijaiyah, sisanya ditambah huruf maddiyah. Ya maddiyah, waw maddiyah, alif maddiyah. Ulangin lagi saja, yang paling lemah ada 7. 7. Sa, ha, Fa, oh, fa juga kah? Fa. Maaf. Ya, fa. Sa, ha, fa, ha. Dan huruf-huruf mat ya saja. Dan huruf-huruf mat. Baik. Baik. Sebentar, Sebentar, buka pintu dulu, ada tamu ya. Sebentar. Ya saja. Ada. Ini lagi ngomongin itu apa paling lemah dan ini itu. Baik. Sekarang di antara sifat-sifat huruf itu yang unik itu sifat huruf kaf dengan ta. Ya kan? Kenapa? Iya. Karena dia itu syiddah itu biasanya hubungannya dengan jahar. Benar nggak huruf-huruf itu? Ketika jahar dia syiddah. Tapi kaf dan ta ini dia syiddah terus punya hamas. Jadi ya penting untuk mengetahui bahwa antara syiddah dan jahar yaitu benar-benar tertahannya nafas yang merupakan syarat pengucapan huruf-huruf syiddah. Ya, jadi huruf-huruf yang jahar itu adalah benar-benar tertahannya nafas karena merupakan syarat pengucapan huruf-huruf yang syiddah. Makanya kaitannya ketika huruf itu jahar, pasti sifatnya syiddah. Kecuali kaf dan ta. Ya, kecuali kaf dan ta. Makanya ketika Antuna itu mengeluarkan huruf kaf dan ta, dia harus tegas. Tapi nggak kenceng, nggak garing gitu, nggak ka gitu kan, nggak ta, ka. Harus ditekan dulu saja. Ka, ka, ka. Sertai nafasnya. Ka, ka, ta, ta. ya seperti itu. Dan bukan Jadi juga ditekan dulu ya Ustazah, ditekan dulu baru keluar ya. Dulu. Keluarkan beserta nafasnya, didorong, ya dijauhkan dari makhrajnya. Ka. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Jangan cepat-cepat tuh saja pelan-pelan. Yang Ada nyatetnya record kan? iya bisa ada. Cuman kan enakan live saja. Ya, boleh. Ya. Jadi cara terbentuknya suara itu kan ada 2 sebab, ya. Cara terbentuknya suara itu ada 2 sebab, ya. Yang pertama itu dengan benturan 2 benda. 2 organ kalau di sini kan berarti kita kan ya, karena organ pembunyi. Dikenal biasanya itu dengan nama tasadum. Tasadum, ya. Tasadum. Tasadum. Dan biasanya terjadi ketika huruf dalam kondisi sukun atau tasjid. Jadi tasadum ini terjadi ketika huruf dalam kondisi sukun atau tasjid. Dalam kondisi ini suara membentur organ
suara membentur organ yang menjadi makhraj huruf tersebut. Atau organ tertentu membentur organ lain. Sudah? Tasadum saja deh. Tasadum. Ada mimnya, ada ada M-nya, mimnya. tasadum. Tasadum. Nah, yang kedua dengan saling berjauhan atau taba'ud. Taba'ud. Kalau tadi dengan benturan dua benda tasadum, kalau ini dengan saling berjauhan atau taba'ud. Taba'ud ya, taba'ud tulisannya. Pakai ain saja. Harus pakai ain, taba'ud. Makanya U-nya dikasih koma atas ya. Ya. Nah, ini biasanya terjadi ketika suatu huruf dalam kondisi berharokat. Ya. Ini biasanya terjadi ketika suatu huruf dalam kondisi berharokat atau mat. Mat itu bacaan panjang ya. Sudah, dalam kondisi ini suara menjauh dari makhrajnya. Ya, dalam kondisi ini suara menjauh dari makhrajnya dan mengalir keluar mulut. Nah, ketika suara menjauh dari makhrajnya dan mengalir keluar mulut, di sini akan ketahuan antuna itu punya al-jauf sudah bagus atau enggak. Gitu. Ya, karena suaranya bisa keluar lurus ke depan. Atau kasroh turun ke bawah. Gitu. Atau fatah dia terbuka tapi tidak semakin lebar. Konsisten A bacanya. Enggak A, enggak, tapi A, ya. Idza ja konsisten, enggak idza ja gitu ya, naik atau melebar gitu ya, itu belum konsisten namanya ya. Baik ya. Nah, berkaitan dengan hams dan apa dan jahr ya. Afwan, dan rokhwah. Nah, terkadang ini sifat bunyinya harus mengalir, terus udaranya juga harus mengalir, ya. Benar nggak kalau hams dan rokhwah itu? Also gimana? Also bismi wasya asya gitu ya. Nah, sekarang anak kasih tahu cara membedakan antara mengalirnya suara dan mengalirnya nafas. Ya. Jadi cara membedakan antara mengalirnya suara dan mengalirnya nafas ialah dengan memahami dua keadaan. Yang pertama, keluarnya udara dari seseorang itu secara tabi'i. Tabi'i itu alami, artinya sudah menjadi tabiat, ya. Tabi'i.
maka itu yang dinamakan nafas. Ulang Ustazah apa nomor Ya, satu ulangi keluar. saja. Dari Mhm. hams dan rokowa, nafas dan Ya, suara harus keluar. ya, cara memahami hamas dan rokhwah, ya. Huruf yang punya hamas dan rokhwah. Sebenarnya nafasnya mengalir, bunyinya mengalir itu kayak apa? Gimana kita membedakannya? Biar kita tahu. Maka cara membedakan antara mengalirnya suara dan mengalirnya nafas ialah dengan memahami dua keadaan. Mengalirnya suara dan semua cara mengalirnya nafas. Dengan membedakan antara mengalirnya suara dan mengalirnya nafas itu dengan memahami dua keadaan. Ini untuk antuna semua mengeluarkan huruf-huruf yang punya sifat rokhwah dan hams, ya. Mengalirnya nafas dan mengalirnya udara. Yang pertama, keluarnya udara dari seseorang secara tabi'i. Keluarnya udara dari seseorang itu secara tabi'i atau alami atau tabiat. Tabi'i itu tabiat, ya, atau alami. Ya. Maka itu yang dinamakan nafas. Jadi itu yang namanya apa? Hams. Nafas. Hams itu, ya. Ketika as itu nafas. Ya. Kemudian sedangkan apabila keluarnya dengan sebab iradah, ya. Sedangkan apabila keluarnya dengan sebab iradah atau keinginan pribadi, ya, iradah itu, ya. Maksudnya dia ditimbulkan gitu, ya, iradah dengan adanya benturan dua anggota tubuh. Dengan adanya dengan adanya benturan dua anggota tubuh, maka itulah yang dinamakan suara. Benturan apa? Dua anggota tubuh, maka itulah yang dinamakan suara. Jadi gini, ketika kita bisa nafas, dinaikin nih, ya, dinaikin pangkal lidah, itu kan ngalir tuh nafas, ya, mau ngambil shot. Nah, kemudian kita sempurnain tuh sifatnya yang isti'la dan idbaq. Kemudian dibenturin, karena dalam keadaan sukun itu kan dibenturin. Ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah, sementara di punggung lidah itu agak naik, ya. Itu. Jadi rokhawah dan hams. Bis. Kalau nafasnya udah biasa. Terus dikuatkan, dorong dengan disukunkan. Bis. Kok juga gitu. Ya. Itu nafas. Ketika dibenturkan, gitu. Paham sampai situ? Jadi hanya itu nafas. Ketika dia sampai pada makhrajnya dalam keadaan sukun, itu rokhwahnya. Jadi suaranya mengalir, nafasnya juga mengalir. Ada pertanyaan? Susah ngeluarin huruf shot saja. Itunya hamus, apa namanya, sofirnya susah. Coba. Pangkalnya naik. Itu nggak naik pangkalnya. Jangan turun pangkal lidahnya. Tapi jangan monyong. Kalau monyong tambah jauh dia. Nah, itu tadi. Ketika antuna itu memonyongkan bibir antuna, berarti kan antuna memperpanjang lorong proses keluarnya huruf dari mulut. Benar nggak bunyi itu? Nah, itu lebih susah makanya. Jangan dimonyongin. Tapi pangkalnya naik. As-sholah.
Alirkan. As-sholah. As-sholah. Hanya mengalir as-sholah. As-sholah. Masya Allah. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau huruf bod itu Zah, dia kan punya sifat rokhawah juga Zah. Tapi dia terhalang pakai, bukan terhalang ya, maksudnya tidak semengalir yang lain kan ya Zah? Karena dia punya Karena dia nempel. Dia itu kenapa dia rokhawah? Terjadinya rokhawah itu ada oleh sebab istitolaknya dot. Karena dot itu ketika dia nempel, kan dia nempel tuh pada mahrot. Sisi lidah bertemu dengan gigi garis atas bagian dalam. Ya. Sisi lidah baik kanan kiri atau sebelahnya saja, kanan ataupun kiri. Ketika dia nempel itu dia ya kemudian dia istitolah kan, maju, dia bergerak ke depan, agak terdorong ke depan, ujung lidahnya sampai dengan gusi, tidak boleh nyentuh gigi. Nah itu yang membunyikan, jadi suaranya itu ngalir Oh, lidahnya bergerak ya Ustazah? Bergerak. Oh, jadi kalau kita kan nggak, pemahamannya kan biar nempel ke sini kan kita tetap di sini. Ternyata ke depan ya. Ujung lidah bergerak. Gitu Coba kan? Ustazah ulang. Makanya dia nggak sidah. Padahal dia itbak, ya toh? Padahal dia itbak kan, dia yang paling unik karena istitolahnya, bergeraknya ujung lidahnya itu, bergeraknya lidah sedikit ke depan setelah dia di makot, itu yang membuat dia rokhawah. Ya, karena punya sifat tadi ya. Dia mengalir. Bunyinya mengalir, bukan nafas yang mengalir, tapi bunyi karena tekanan bunyi. Iya, makanya dia nggak jadi hamas ya. Kalau sama udara berarti sama. Karena nempel, ya, terhalang di udaranya karena nempel. Nah, yang terdengar itu adalah bunyinya. Iya, Masya Allah. Baik. Jadi kan dorongan sesuatu tadi kan? Ya, itu rohwah. Kan gitu. Apa itu hamas? Gitu kan? Apa itu nafas? Apa itu suara tadi? Nah, kaitannya dengan yang tadi yang dijelasin. Gitu ya. Paham? Insya Allah. Insya Allah, Zah. Tapi talakinya nggak tahu nih. Kalau bunyinya itu proses, memang udah jelas itu. Waktunya masih panjang sekali perjalanan. Ya. Dicoba saja satu-satu bisa. Insya Allah nanti kalau pas tadrib kita coba saja. Iya ya. saja. Nah, tadi nanti kita coba disempurnakan, gitu ya. Nah, ada lagi ini tambahan masalah murojaah, masalah sifat huruf ya, sifat huruf ya. Masalah qalqalah sudah kemarin ya, sudah dikasih tahu ya. Nggak boleh ada penambahan TH harokat gitu kan? Tidak boleh menyamakan bunyinya dengan bunyi harokat, tidak boleh mengakhirinya dengan hamzah, tidak memutus bunyi qalqalah dengan bunyi setelahnya, atau tidak memberi jeda terlalu lama pada qalqalah ya. Sudah itu? Memanjangkan bunyi qalqalah juga ya Ustaz? Iya, itu. Iya. Maksudnya. Kalau dipanjangkan jadi nggak mantul dong. Harokatin itu berarti. Oh iya. Ya. Zah, kalau qalqalah pada huruf yang bertasydid itu kan tadi nggak boleh berjeda ya, Zah. Terus pada huruf yang bertasydid pada wakof berarti kan kondisinya wakof, iya, berarti pada wakof. Ketika dia wakof, makanya ulama itu kan membagi, ada yang bilang ada yang membaginya 4, ada yang membaginya 3, ada yang membaginya 2. Kalau 2 itu ada sugro dan kubro. Itu berdasarkan posisi. Kalau sugro itu di wasol dan tandanya pasti sukun. Kalau kubro itu di wakof, bisa sukun, artinya bisa harokat yang disukunkan, bisa juga tasjid. Nah, tapi kalau berdasarkan cara membacanya, bunyinya, itu bilang ada 3 atau 4. Yang 3 bilang ketika dia di wakof dan tandanya tasjid, itu qalqalahnya kubro.
Qalqalanya akbar. Kenapa akbar? Haqqo. Nah, karena ada masuk pada qaf yang pertama, kemudian dipantulkan pada qaf yang kedua. Haqqo, gitu kan? Enggak haqqo, 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 enggak haqqo. Watab, harusnya gitu kan? Ahad, tapi enggak ini. Tab. Nah, itu. Nah, kenapa menjadi, makanya pernah jadi kemarin, kenapa harus bunyinya itu, kenapa jadi akbar? Itu tadi, cara bacanya beda enggak ketika dia dengan sukun? Beda kan? Nah, itu alasan kenapa ulama ada yang membagi 3. Ada satu lagi juga mengatakan kalau dibagi 4 katanya gitu. Kenapa 4? Karena dari awal ketika kita mau qalqalakan kan udah begitu duluan, kita ngambilnya di sukun. Nah, gitu ya. Tapi yang mafhum itu ya hanya yang 2, tapi yang lainnya juga tetap ada gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik. Gunah. Sifat tambahan itu ada gunah dan al-khofa ya. Kalau khofa itu kan sifat samar ya, sifat samar yang dimiliki oleh huruf H. Juga huruf-huruf mad ya. Contohnya apa? Contohnya di madlin. Di madlin ya. Caranya gimana biar tahu dengan memanjangkan bunyi. Contohnya apa tuh? Khauf. Ketika kita panjangkan khauf, berarti kita tahu bahwa di situ ada kha yang fathah, kemudian ada waw yang sukun, dan waqaf pada huruf fa. Fa. Fa, ya kan? Kalau nggak dipanjangkan khauf, kita nggak tahu di situ ada huruf waw sukun. Oh, Benar nggak? iya. Kalau nggak Nggak. dipanjangkan nggak tahu di situ ada waw sukun. Benar nggak? Nah, Dia khauf. Iya, langsung untuk menampakkan dari Pak. keberadaan untuk menampakkan keberadaan huruf madlin ya, itu makanya dibacanya dengan cara dipanjangkan. Panjangkan. Sementara sifat tambahan yang lain adalah gunnah ya. Gunnah ini dipelajari karena temponya ya, tingkatannya lain, temponya beda-beda. Jadi memang gunnah ini dipelajari supaya membantu kita dalam bacaan ya. Karena gunnah itu kan memiliki 4 tingkatan ya. Ada dia akmal, ada kamilah, kemudian ada apa? Naqisah ya, dan ada Angkos. itu kalau menurut Syekh Aiman Syuaib. Sementara menurut Syekh Usman Murad itu terbagi hanya 2 ya, yang idgham kamilah dan naqisah, hanya 2 itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ulama apa saja namanya? Gimana? Ulama apa yang kamilah dan nakis saja saja? Syekh Usman Murad. Syekh Usman Murad. Nah, untuk gunnah Murad ya saja. Murad. Usman Pakai T Murad. ya, pakai T ya saja. Pakai dal. Oh, pakai dal. Jadi kalau ditanyakan berapa sih tempo gunnah, banyak kan dikatakan gunnah itu 2 harokat gitu kan ya. Sementara harokat itu kan sebenarnya hanya digunakan untuk mad. Ya. Dikatakan 2 harokat itu untuk memudahkan saja. Tapi pada prakteknya 2 harokat gunnah itu lebih panjang daripada 2 harokat mad. Hampir 2 kali lipatnya. Dan memang seperti itu. Sementara temponya gunnah ini, panjangnya ini, itu menyesuaikan talaki antuna kepada guru-guru antuna ya. Bahasa tempo atau panjang gunnah dengan 2 harokat ini, pendapat ini dikemukakan pertama kali oleh Al-Mar'ashi Sajakli Zadah. Ya, seorang ulama yang wafat di tahun 1145 Hijriah. Tapi sebenarnya nggak ada literatur ya, nggak ada rujukan yang khusus bagaimana ulama menentukan tempo gunnah sepanjang 2 harokat itu. Ya nggak ada gitu, rujukannya itu nggak ada. Ya, yang jelas panjangnya tidak lebih dari 1 alif
atau dua harokat. Dari sinilah muncul bahwa guna itu dipanjangkan dua harokat. Tapi pada prakteknya ketika gini nih, ketemu yang sempurna, amma kan gitu ya, mim tasjid. Sementara kalau dua harokat gimana sih? Wama, segitu aja toh. Nah, coba Antuna bagi dua, ketika yang satu kelompok membaca mat dua harokat, satu kelompoknya lagi baca gunahnya mim tasjid. Pasti yang selesai duluan itu yang membaca mat. Berarti lebih panjang dari mat yang dua harokat ya pada prakteknya ya. Jadi tempo satu guna itu lebih panjang ya, lebih panjang ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya masalah Iya, cukup. sifat huruf, karena kalau yang sifat-sifat yang cuman bahasan yang 17 itu kan Antuna sudah dapat ya. Jadi Ana berikan yang memang belum pernah didapat, belum tahu ya. Baik. Silahkan di murojaah. Insya Allah nanti sifat hurufnya dipraktekkan pada bacaan ketika kita ketemu pekan depan. Insya Allah semoga nggak ada halangan. Amin. Kita tutup kelas dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka. jazakumullahu khairan ya umat. Ana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih.